Bab 381. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak jauh dari situ, para murid baru itu terkejut melihat kabut hitam berubah menjadi seekor naga. Mereka belum pernah melihat cara seperti ini. Bagaimanapun, keterampilan keluarga iblis telah menghilang terlalu lama, dan hanya sedikit orang yang dapat sepenuhnya menampilkan keterampilan keluarga iblis. Apa asal-usul Jiaolong? Apakah seorang prajurit di wilayah Tianwu dimakan olehnya? Mengerikan, benar-benar mengerikan. Bagaimana Jiaolong bisa menghantui 100.000 gunung ini? Jiaolong, tetapi bagaimana binatang buas purba bisa muncul di sini? Para murid baru itu sangat ketakutan. Beberapa murid yang pemalu gemetar dengan kaki mereka. Mereka sudah lama tidak dapat berjalan. Mereka hanya berani tinggal di tempat mereka berada dan menatap apa yang terjadi di langit. Di langit, lelaki tua yang bungkuk itu ditelan oleh naga, dan 4 seni bela diri lainnya hampir dibantai oleh naga itu. Kucing hitam itu mengambil bendera hantu di tangannya untuk membubarkan kabut hitam. Saat ini, matanya dingin dan menatap bumi. Pada saat ini, ia menemukan bahwa yang disebut tetua tertinggi telah lama menghilang tanpa jejak. Kucing hitam itu langsung mencibir, tampak sedih dan berkata dengan acuh tak acuh, "Menurutmu, apakah kau bisa pergi hidup-hidup jika kau melarikan diri?" Begitu kata-kata itu jatuh, sosok kucing hitam itu melayang, dan ada lapisan kabut hitam di permukaan tubuhnya. Ia mendesak sayap hitam yang dicat di belakangnya dan mengejarnya langsung di kejauhan. Para mahasiswa baru itu tampak tercengang. Mereka secara alami memperhatikan bahwa sosok hitam melintas di langit tadi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah suling. Hanya saja suling yang dikendalikan oleh kucing hitam itu. Kucing hitam itu mengendalikan tubuh suling, mengembangkan kecepatan hingga ekstrim, dan mengejar tetua tertinggi. Bagaimanapun, kucing hitam itu tidak akan membiarkan tetua tertinggi melarikan diri. Bagaimanapun, tetua tertinggi tahu terlalu banyak. Jika kau membiarkannya melarikan diri, suling pasti akan diketahui memiliki 100 bendera hantu dan dapat menggunakan keterampilan keluarga iblis. Pada saat itu, suling akan dikejar dan dibunuh oleh semua kekuatan. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu tanpa sadar mempercepat dan mengejar jauh ke dalam 100.000 gunung. Keluarga tetua Ye melarikan diri dengan sangat cepat. Matanya penuh kengerian dan wajahnya terkejut. Apa yang terjadi tadi benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suling tidak hanya memiliki 100 bendera hantu, tetapi juga mempraktikkan keterampilan keluarga iblis yang legendaris. Tetua tertinggi tahu bahwa masalah ini telah melampaui harapannya. Dia ingin menyebarkannya agar semua orang tahu bahwa suling bukanlah seorang pendekar di alam Yuanwu, tetapi di alam Tianwu. Selain itu, suling memegang bendera 100 hantu, memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan sekte hantu mayat, dan mengolah keterampilan klan iblis yang ganas. Informasi penting ini, dia harus menyebarkannya, biarkan semua orang tahu semua ini. Suling, apa asal-usulnya? Tetua tertinggi terkejut. Dia mulai merasa aneh tentang asal-usul suling, karena ada terlalu banyak rahasia di dalam diri suling. Rahasia-rahasia ini tidak hanya tidak diketahui, tetapi juga tidak terbayangkan. Mengolah keterampilan keluarga iblis saja sudah cukup untuk mengejutkan semua seniman bela diri. Karena klan iblis telah menghilang selama bertahun-tahun, dan keterampilan klan iblis telah lama hilang. Dari mana suling mendapatkan keterampilan klan iblis? Bagaimana dia bisa mengolah keterampilan keluarga iblis ke tingkat misterius itu? Ada terlalu banyak keraguan di hatinya. Tetua tertinggi bergerak ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat dan berjalan di kedalaman 100.000 gunung. Dia tidak berani pergi begitu saja, apalagi melarikan diri langsung dari 100.000 gunung. Karena tetua tertinggi tahu bahwa suling baru saja menunjukkan kekuatannya. Jika dia berani melarikan diri langsung dari 100.000 gunung, suling akan menyusulnya. Karena alasan ini, tetua tertinggi bergegas langsung ke kedalaman 100.000 gunung. Dia berharap untuk melarikan diri di 100.000 gunung untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak keluar sampai suling menyerah mengejarnya, dan kemudian meninggalkan 100.000 gunung. Ini adalah rencananya saat ini. Namun, tetua tertinggi tidak tahu bahwa kucing hitam itu memiliki persepsi yang kuat. Menurut persepsi itu, telah lama dinilai bahwa tetua tertinggi telah memasuki kedalaman 100.000 gunung. Pada saat ini, kucing hitam itu menggunakan metode tubuhnya,
bergegas ke kedalaman 100.000 gunung dan mengejar tetua Taisang. Di tengah 100.000 gunung, Su Xiaomei dan Wang Huan baru saja tiba di sini. Belum lama ini, mereka mendengar perbincangan sengit dari para mahasiswa baru. Baru saat itulah mereka tahu bahwa baru saja terjadi pertempuran sengit di sini. Sungguh mengejutkan, kelima prajurit Tianwu semuanya dimakan oleh naga, hanya menyisakan tulang-tulang manusia pucat. Sungguh mengerikan, ya, ujian hidup baru ini terlalu sulit. Bagaimana Jiaolong bisa muncul? Jiaolong adalah binatang buas kuno dengan kekuatan yang kuat. Kami semut mol sama sekali tidak bisa bersaing. Para murid baru itu dipenuhi rasa takut. Mereka baru saja menyaksikan perang dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja, mereka tahu bahwa kelima prajurit Tianwu langsung dicabik-cabik oleh naga dan bahkan memakan daging dan darah mereka. Pemandangan itu terlalu menyedihkan. Wang Huan mengerutkan kening ketika mendengar komentar orang-orang di sekitarnya. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke 100.000 gunung, karena ayahnya Wang Po adalah jenderal yang menjaga 100.000 gunung. Apakah dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa ada naga di 100.000 gunung? Oleh karena itu, Wang Huan menyimpulkan bahwa Jiaolong yang disebutkan oleh murid-murid baru ini pasti bukan Jiaolong yang sebenarnya. Adik perempuan, apa pendapatmu tentang Jiaolong Yi? Wang Huan menatap Su Xiaomei dan bertanya. Saat itu, Wang Huan juga bertanya-tanya mengapa begitu banyak murid baru mengatakan mereka melihat Jiaolong jika memang benar Jiaolong itu palsu. Tidak ada bau naga di sini. Su Xiaomei berkata langsung, matanya tertuju dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Su, sepertinya dia pernah ke sini. Hah, mendengar ucapan itu, Wang Huan tertegun dan berkata dengan heran, apa yang dilakukan Su Ling di sini? Su Xiaomei ragu-ragu. Alih-alih langsung menjawab pertanyaan Wang Huan, dia berjalan menuju lembah terpencil di dekatnya. Segera, Su Xiaomei datang ke lembah. Dia menatap segala sesuatu di sekitar lembah. Dinding batu di sekitarnya terpotong oleh bekas pedang, dan batu yang sangat keras itu juga retak di bawah pedang Qi yang tajam. Pemandangan itu menakutkan dan mengerikan. Bekas pedang ini, Wang Huan mengerutkan kening dan berkata dengan suara tertahan, sepertinya Su Ling meninggalkannya. Momentum pedang yang tersisa di sini memang dibuat oleh leluhur 10.000 pedang. Wang Huan juga seorang seniman bela diri yang telah melatih Wan Jian Guizhong. Dia tahu seperti apa perasaan kekuatan pedang yang tersisa setelah serangan Wan Jian Guizhong. Yah, saudara Su memang datang ke sini. Su Xiaomei mengangguk dan berkata, selain itu, melihat lingkungan sekitar, saudara Su seharusnya dengan sengaja membawa orang-orang itu ke sini. Apa maksudmu? Wang Huan bingung dan terkejut. Orang-orang itu bertarung dengan sengit dengan saudara Su di sini. Naga itu seharusnya memiliki semacam keterampilan. Bagaimanapun, seni bela diri di Tianwu dapat mewujudkan Qi misterius. Su Xiaomei menganalisis. Tetapi naga itu membunuh 5 seniman bela diri di alam Tianwu. Jika itu hanya manifestasi dari Xuan Qi, seharusnya tidak dapat melakukannya. Wang Huan punya cara yang luar biasa. Ini tidak diketahui. Namun, berita terbaik sekarang adalah saudara Su pasti belum meninggal. Su Xiaomei segera menghapus beberapa senyum di wajahnya dan berkata, ayo pergi. Ayo terus masuk jauh ke dalam 100.000 gunung. Hah. Mendengar bahwa dia akan terus masuk ke kedalaman 100.000 gunung, Wang Huan terkejut dan mengingatkan Su Xiaomei, adik kecil, ini sudah menjadi area pusat 100.000 gunung. Monster yang muncul di sini sebanding dengan petarung tingkat tinggi di wilayah Zhenwu. Jika kamu terus masuk ke kedalaman, kamu mungkin akan bertemu Warcraft. Yah, aku tahu, Su Xiaomei mengangguk dan berkata, tetapi saudara Su telah memasuki kedalaman 100.000 gunung. Aku ingin melindunginya. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu sedikit pun, Su Xiaomei langsung menggunakan metode tubuhnya dan bergegas ke kedalaman 100.000 gunung. Wang Huan tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa Su Xiaomei dan Su Ling memiliki hubungan yang baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa hubungan mereka begitu baik. Aku telah berjanji kepada Su Ling untuk menjagamu dengan baik. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke kedalaman 100.000 gunung sendirian. Aku ingin pergi bersamamu. Mata Wang Huan tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia menggunakan metode tubuhnya untuk mengimbangi Su Xiaomei di kedalaman 100.000 gunung. Di sini ada hutan lebat tak terbatas, di mana Anda hanya dapat melihat deretan pohon dan semak-semak liar.
Ketika tetua tertinggi datang ke sini, sayapnya terbuka di belakangnya. Ini adalah metode sayap Xuanqi. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat tingkat tinggi di alam Tianwu. Kultivasi alamnya telah mencapai 7 tingkat di alam Tianwu, dan kekuatannya sangat bagus. Pada saat ini, begitu dia memasuki kedalaman 100.000 gunung, banyak Warcraft tingkat rendah yang mengintai di sekitarnya secara tidak sadar meningkatkan napas mereka dan fokus pada tetua tertinggi. Gunung Siwanda adalah tanah liar, di persimpangan Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Di kedalaman hutan belantara yang sunyi ini, Warcraft tingkat tinggi sering muncul. Warcraft tingkat rendah itu dapat dilihat di mana-mana. Tetapi Anda tahu, bahkan Warcraft tingkat terendah, kekuatan sebenarnya sebanding dengan yang ada di wilayah Tianwu. Kekuatan Warcraft sebenarnya yang mencapai tingkat ketiga bahkan lebih dekat dengan seni bela diri di langit. Sama seperti naga bulu emas berbentuk segitiga di pegunungan Warcraft, kekuatannya tidak lebih lemah dari Luo Wushuang, kultivator pedang teratas di alam seni bela diri surga ganda. Pada saat ini, tetua tertinggi sedang berjalan di kedalaman 100.000 gunung. Ada pembunuhan di mana-mana. Tetua tertinggi tampak sangat bermartabat dan berhati-hati. Itu layak menjadi kedalaman 100.000 gunung. Mungkin tidak terlalu banyak Warcraft. Bagaimanapun, tetua tertinggi adalah seniman bela diri ketujuh di wilayah Tianwu. Persepsinya cukup kuat untuk menghadapi Warcraft kelas 1 atau kelas 2 itu. Raungan, tepat saat tetua tertinggi terus masuk jauh ke dalam 100.000 gunung, bayangan kabur yang sangat cepat melintas di hadapan tetua tertinggi. Tetua itu tampak sangat berubah, mengerutkan kening dan menatap lingkungan sekitarnya. Di sekitar sini, ada pohon-pohon tinggi dan hutan berduri. Sosok yang melintas tadi jelas merupakan Warcraft kelas rendah. Benar saja, begitu tetua tertinggi mengerti, seekor macan tutul. Guntur muda menunjukkan taringnya di hadapan tetua tertinggi. Itu macan tutul Guntur. Ia memiliki keterampilan atribut Guntur secara alami. Macan tutul Guntur dewasa dapat mencapai Warcraft level 5 paling banyak, dan kekuatannya sebanding dengan orang kuat teratas di surga. Tetua tertinggi tampak sangat bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, untungnya, macan tutul Guntur kecil ini hanya Warcraft kelas 2. Aku hampir tidak bisa mengatasinya. Saat memikirkan hal ini, tetua tertinggi tiba-tiba menundukkan matanya dan menyeka beberapa warna ganas di bagian bawah matanya. Setidaknya dia juga seorang seniman bela diri yang telah mempraktikkan keterampilan tingkat surga, dan dia selalu menjadi tetua tertinggi dari keluarga Ye. Pasti ada beberapa cara untuk menghadapi Warcraft yang ganas. Mati, tetua tertinggi mencubit cetakan tangan besar di tangan kanannya, yang berwarna emas. Dia langsung menamparkan macan tutul Guntur muda itu. Cetakan tangan besar ini tampak biasa saja, tetapi mengandung Xuanqi yang agung. Saya melihat bahwa setelah telapak tangan tetua tertinggi jatuh, ruang bergetar hebat, hampir runtuh dan terbelah. Macan tutul Guntur berbintik-bintik di mana-mana, sangat tampan, dan matanya bahkan lebih cerah. Ketika dia melihat tetua tertinggi terkejut, dia menunjukkan giginya yang ganas, menatap tetua tertinggi dengan dingin, meraung keras di mulutnya, dan bergegas untuk menggigit tetua tertinggi secara langsung. Macan tutul Guntur, bagaimanapun juga, adalah Warcraft kelas 2, dan itu adalah Warcraft dengan keterampilan atribut Guntur sejak lahir. Oleh karena itu, saat menggigit, ada gelombang guntur di tubuhnya yang berwarna-warni, yang sangat mengejutkan. Boom! Suara keras. Jejak tangan emas yang ditekan oleh tetua tertinggi dari udara tipis bertabrakan dengan macan tutul Guntur. Untuk sementara waktu, cahaya petir biru tua dan jejak tangan emas saling terkait dan terjalin bersama. Suara tabrakan, berderak terdengar, dan ada percikan samar yang muncul. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Di sekitar, Warcraft yang tidak aktif itu sekarang sepenuhnya siap dan siap bergerak kapan saja. Mata, seukuran lonceng tembaga, memancarkan cahaya yang ganas, membuat orang merasa menggigil. Jejak tangan emas itu diblokir oleh macan tutul Guntur. Tetua tertinggi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang mengembun, "Kamu binatang buas, kamu benar-benar punya cara. Namun, sangat disayangkan bahwa kamu hanya tahu sifat manusia dan bahkan tidak bisa memuntahkan orang. Bahkan jika kamu adalah Warcraft kelas 2, apa yang bisa kamu lakukan? Aku masih bisa membunuhmu." Kata-kata itu jatuh, dan wajah kakak tertua itu tanpa ekspresi. Jejak telapak tangan di tangannya terus-menerus ditampilkan.
Gas misterius yang sombong disemprotkan dari telapak tangannya, yang bergejolak seperti gelombang laut, yang membuat orang merasa terkejut. Pada saat ini, ketika menghadapi serangan berulang-ulang dari tetua tertinggi, Macan Tutul Guntur menunjukkan ekspresi gelisah dan tampaknya takut dengan cara tetua tertinggi. Itu mengeluarkan jeritan melengking di mulutnya, dan Warcraft di sekitarnya berdenyut dan meraung. Tetua tertinggi tahu bahwa raungan Warcraft ini tidak diragukan lagi untuk memimpin Warcraft tingkat tinggi yang akan datang. Memikirkan hal ini, tetua tertinggi tampak sangat berubah dan berkata dengan marah, "Mati untukku." Pada saat ini, puluhan jejak telapak tangan meledak di telapak tangan sesepuh tertinggi. Jejak telapak tangan itu, yang mengandung gas misterius yang sangat agung, memancarkan cahaya keemasan, yang sangat menyilaukan, menenggelamkan Macan Tutul Guntur di bawah jejak telapak tangan emas itu. Raungan, Macan Tutul Guntur itu meraung semakin keras, yang membuat orang-orang merasa sakit hati. Namun, saat ini, tetua tertinggi tersenyum dengan ganas. Macan Tutul Guntur adalah Warcraft. Jika Anda dapat mengeluarkan inti sihir dari Macan Tutul Guntur setelah berburu, itu pasti harta karun. Setelah beberapa kali jejak telapak tangan terus-menerus jatuh, Macan Tutul Guntur muda itu akhirnya jatuh ke tanah dan terlempar dengan getir. Saat ini, tubuhnya penuh dengan darah, dan rambutnya yang berwarna-warni menjadi malu di bawah pengaruh darah. Itu terlalu menyedihkan. Itu ditemukan oleh tetua Taisang segera setelah pergi berburu, dan sekarang harus diburu oleh tetua Taisang. Mata Lei Bao muda itu sangat sedih dan ganas. Dia menatap tetua tertinggi dan sangat tidak mau. Pada saat ini, tetua tertinggi tersenyum dingin dan menamparkan kepala Macan Tutul Guntur. Di bawah telapak tangan ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan kepala Macan Tutul Guntur. Pada saat yang sama, ketika telapak tangan tetua tertinggi hendak mendarat di kepala Macan Tutul Petir, sesosok tubuh yang mengenakan jubah darah tiba-tiba muncul di depan tetua tertinggi. Tetua itu tampak ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri ketujuh di wilayah Tianwu. Tetapi pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kehadiran pihak lain. Ketika dia menyadari bahwa pihak lain muncul di depannya, dia dengan cepat melangkah mundur lebih dari 10 meter dan menjauhkan diri dari sosok berjubah darah itu. Pada saat ini, kucing hitam yang mengendalikan tubuh Suling juga diam-diam muncul di semak-semak tersembunyi. Dia bersembunyi dengan tenang dan ingin mencari kesempatan untuk membunuh tetua tertinggi secara langsung. Bagaimanapun, tetua tertinggi adalah prajurit 7 lapis di wilayah Tianwu. Kekuatannya sangat bagus. Jika kucing hitam ingin melawan salah satu dari mereka secara langsung, itu masih sangat sulit. Serangan diam-diam di belakang tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk membunuh musuh. Pada saat ini, kucing hitam itu mengerutkan kening dan menatap tetua tertinggi dengan dingin. Dia ingin bertarung ketika dia muncul tadi. Namun, sosok tiba-tiba berjubah darah itu mengganggu pikirannya. Mata kucing hitam itu penuh dengan warna dingin. Dia menatap sosok yang mengenakan jubah darah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia orang dari klan hantu. Dari sudut pandang kucing hitam, mengenakan jubah berdarah yang menakutkan dan memancarkan gas mayat yang dingin, saya khawatir orang semacam ini tidak mungkin orang dari kekuatan lain kecuali dari sekte hantu mayat. Saat ini, pandangan tetua tertinggi sangat mirip dengan kucing hitam. Dia percaya bahwa pria berjubah darah di depannya berasal dari sekte hantu mayat. Oleh karena itu, tetua tertinggi Ning berkata, apakah kamu sekte hantu mayat untuk menjemputku? Mendengar ini, kucing hitam itu tiba-tiba berdetak di dalam hatinya. Apa yang dikatakan tetua tertinggi keluarga Ye tadi hanya untuk memverifikasi bahwa keluarga Ye memiliki hubungan yang meragukan dengan sekte mayat. Keluarga Ye dan sekte hantu mayat benar-benar memiliki hubungan. Kucing hitam itu mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya saja, mengapa orang-orang dari sekte hantu mayat muncul di sini? Bukankah sekte hantu mayat datang untuk membunuh Suling? Kucing hitam itu tahu apa yang dilakukan Suling sebelumnya, tetapi itu membuat klan hantu mayat khawatir. Bagaimanapun, Suling telah membunuh guru Guixin dan yang lainnya, dan kematian Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue juga memiliki hubungan tertentu dengan Suling. Oleh karena itu, saya khawatir sekte hantu mayat telah lama menganggap Suling sebagai orang yang harus dibunuh. Namun sekarang orang-orang dari sekte hantu mayat muncul, tetapi mereka tidak datang untuk memburu Suling. Mereka hanya datang untuk melihat tetua tertinggi dari keluarga Ye. Bukankah itu aneh?
Dengan keraguan di hatinya, kucing hitam itu menatap tetua tertinggi dan pria berjubah darah. Adegan berikutnya mengejutkan seluruh kucing hitam dan terasa sangat luar biasa. Karena pria berjubah darah itu tiba-tiba menembak dan langsung menembus lengannya ke jantung tetua tertinggi, mencubit jantung tetua tertinggi. Kemudian, dengan suara keras, jantung tetua tertinggi langsung dihancurkan oleh pria berjubah darah. Darah memercik ke seluruh tanah. Adegan itu mengerikan dan menakutkan. Kucing hitam itu membelalakkan mata kucingnya dan menatap pria berjubah darah itu. Bahkan jika dia telah terbunuh untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit panik saat ini. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu ganas? Dia sama sekali bukan dari sekte hantu mayat. Kucing hitam itu bersembunyi diam-diam di semak-semak, wajahnya sangat bermartabat, dan berkata dengan suara yang dalam. Pria berjubah darah itu memandangi tubuh tetua tertinggi yang jatuh ke tanah. Kemudian dia berbisik dan mengikutinya. Dia melihat bahwa tubuh tetua tertinggi berubah menjadi tubuh kering dalam waktu singkat. Kulit di permukaannya berkerut di permukaan tubuh, dan bahkan darah dan dagingnya pun habis. Kucing hitam itu tercengang oleh pemandangan ini. Sungguh cara yang aneh. Ia langsung merampas saripati darah dari tubuh manusia tanpa menggunakan harta apapun. Sungguh menyeramkan. Mata kucing hitam itu terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa sangat tidak percaya. Ia menatap sosok berjubah darah itu. Pada saat ini, pria berjubah darah itu juga menatap kucing hitam itu. Mata mereka bersentuhan pada saat itu. Tuan, tidak bisakah Anda keluar setelah melihatnya begitu lama? Pria berjubah darah, yang mengenakan topeng hantu di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata merah darah, menatap kucing hitam itu dengan dingin dan bertanya. Hehe, aku baru saja lewat. Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya. Ia tahu bahwa pihak lain telah menemukannya. Saat itu, ia berdiri dan berkata, aku tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Kau sedikit aneh. Pria berjubah darah itu tampaknya sama sekali tidak mendengarkan kucing hitam itu, tetapi berkata pada dirinya sendiri, kau juga bukan dari ladang ini. Ladang ini, mendengar ucapan itu, kucing hitam itu tercengang. Seketika, ia memahami bahwa perang antara dewa dan iblis kuno menyebabkan runtuhnya 9 hari dan 10 tempat, memecah banyak dunia ruang angkasa tanpa gangguan, yang disebut sebagai domain. Domain ini tidak hanya merujuk pada wilayah, tetapi merujuk pada bidang ruang angkasa. Dengan kata lain, pria berjubah darah itu sama sekali bukan dari ruang ini, tetapi dari ruang lain. Setelah memikirkan hal-hal ini, kucing hitam itu tiba-tiba mengubah penampilannya. Kekaisaran Lansing terletak di benua bulan pagi, dan benua bulan pagi termasuk dalam domain dewa yang terbengkalai. Di ruang domain dewa yang terbengkalai, hampir tidak ada prajurit yang dapat menerobos wilayah tertinggi. 1000 tahun supremasi mengacu pada pengabaian dewa. Selain domain dewa yang terbengkalai, bidang ruang angkasa lain yang dibuka selama runtuhnya 9 hari dan 10 bumi kurang lebih lengkap daripada domain dewa yang terbengkalai. Ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa para prajurit di bidang ruang angkasa lain jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di domain dewa yang terbengkalai. Setelah memahami hal-hal ini, kucing hitam itu tiba-tiba merasa berantakan di tiup angin. Jika lelaki berjubah darah itu berasal dari alam lain, bukan berarti kekuatan lelaki di depannya itu kemungkinan besar akan mencapai alam tertinggi atau bahkan alam virtual. Nima, belum lama ini, Benmeo terlahir kembali. Apa dia akan bersendawa? Kucing hitam itu merasa dingin di hatinya, tetapi dia tetap melepaskan jiwanya dan merasakan alam kultivasi sejati lelaki berjubah darah di depannya. Surga, hati kucing hitam itu menegang. Pria berjubah darah di depannya hanya mendengar suara itu dengan jelas. Dia belum cukup umur, dia sudah menjadi seniman bela diri di tingkat surga. Apakah ini seniman bela diri yang lahir di bidang luar angkasa lain? Karena bidang luar angkasa lain relatif lengkap, para prajurit di bidang luar angkasa lain jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di bidang dewa yang ditinggalkan. Tetapi bahkan jika itu kuat, itu tidak bisa begitu kuat, bukan? Siapapun yang muncul adalah alam surgawi. Domain dewa yang ditinggalkan ini akan selesai. Meskipun hatinya terasa dingin, kucing hitam itu tersenyum enggan dan menjelaskan, namaku Suling. Aku seorang seniman bela diri di bidang ini. Hah, mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, pria berjubah darah itu tidak bisa menahan cemberut dan bertanya-tanya. Dia baru saja mencium bau aneh dari tubuh kucing hitam itu. Namun,
Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku dapat melewati batasan medan ruang angkasa melalui metode rahasia dan datang ke wilayah dewa yang terlantar. Aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan. Aku dapat terus meningkatkan kekuatanku melalui pengorbanan darah prajurit. Wu Ze, pengorbanan darah. Mendengar ucapan itu, kucing hitam itu terkejut. Tidak heran Dewan Presbiterian tertinggi telah berubah menjadi mayat sekarang. Ternyata itu digunakan untuk pengorbanan darah oleh pria di depan kita. Kau tahu, pengorbanan darah adalah cara yang sangat jahat, menggunakan daging dan darah prajurit yang hangat, memurnikan daging menjadi esensi dan menyerapnya ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatannya. Cara jahat ini dilarang puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi sekarang seseorang telah mempelajarinya. Ya, karena kau juga seorang prajurit di medan ruang angkasa ini, aku dapat langsung menggunakanmu sebagai pengorbanan untuk pengorbanan darah. Pria berjubah darah itu menatap dingin ke arah kucing hitam itu, matanya penuh dengan warna sedih dan kasar, dan berkata dengan acuh tak acuh. Menganggapku sebagai pengorbanan, jika kau begitu bodoh, kau bisa mengatakannya. Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya dan berteriak dingin. Meskipun orang di depan kita dikatakan sebagai orang terkuat di langit, lalu kenapa? Meskipun kucing hitam itu bukan lawan dari seni bela diri Tianxiang, bisakah dia lolos dari seni bela diri Tianxiang? Memikirkan hal ini, tanpa berkata apa-apa, kucing hitam itu langsung berlari dari semak-semak. Cahaya hitam di bawah kakinya dipenuhi. Melalui tubuh suling, dia mengembangkan kecepatannya hingga ekstrim dan berlari ke depan dengan panik. Pria berjubah darah itu tiba-tiba tampak linglung. Dia tidak menyangka bahwa suling akan begitu kurang ajar. Baru saja dia berbicara dengan cara yang metodis. Siapa yang mengira dia akan melarikan diri? Di mana keberanian untuk berbicara besar sekarang? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria berjubah darah itu tersenyum beberapa kali, menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, kucing hitam itu mengendalikan tubuh suling dan telah menghilang tanpa jejak. Pria berjubah darah itu tidak menyangka bahwa kucing hitam itu tidak hanya suka berbicara besar, tetapi juga berlari jauh lebih cepat daripada orang biasa. Sialan, ini adalah napas kungfu. Itu telah menghilang dan menghilang. Begitu pria berjubah darah itu datang ke wilayah dewa yang ditinggalkan dari medan luar angkasa lain, dia pertama-tama membunuh sesepuh tertinggi begitu dia muncul. Dia mengira orang-orang di medan luar angkasa ini sama bodohnya dengan sesepuh tertinggi, tetapi siapa yang mengira ada orang dengan keterampilan melarikan diri kelas 1 seperti kucing hitam. Kucing hitam itu tahu bahwa dia tidak terkalahkan oleh orang-orang berjubah darah. Saat ini, situasi ini hanya cocok untuk berpura-pura memaksanya melarikan diri, bukan untuk pertarungan besar, kalau tidak dia akan mati. Sejalan dengan tradisi baik untuk melarikan diri jika dia tidak bisa bertarung, kucing hitam itu melakukan ketidaktahuannya secara ekstrim. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar iblis di kehidupan sebelumnya, betapa mulianya identitasnya, tapi memangnya kenapa? Tidak mudah untuk hidup kembali dan membiarkan kucing hitam itu dibunuh tanpa alasan. Dia tidak mau. Terlebih lagi, apakah melarikan diri selama pertarungan dapat dianggap sebagai pelarian? Bisakah Anda menghitungnya? Dengan satu tarikan napas, kucing hitam itu melarikan diri beberapa mil. Dia tidak berani berhenti, karena asal-usul pria berjubah darah itu benar-benar terlalu aneh. Kucing hitam itu menyadari bahwa metode kultivasi pria berjubah berdarah itu kejam dan berdarah. Itu benar-benar terkait dengan pengorbanan darah prajurit. Ketika kucing hitam menjadi kaisar iblis, ada sejumlah besar orang kuat di era itu. Banyak orang kuat berdiri dalam konfrontasi. Ada beberapa seniman bela diri yang dikenal sebagai orang bijak yang tak terkalahkan. Maha guru muda muncul satu demi satu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk mendapatkan kesempatan, mencoba untuk mengejar seni bela diri yang paling kuat dan melangkah ke alam tak terkalahkan yang sebenarnya. Juga di era itu, ribuan kelompok etnis berdiri di atas satu sama lain. Selain keluarga yang tak tertandingi seperti manusia, iblis, Xianling, Phoenix, dan naga asli, ada banyak keluarga kecil yang tidak mencolok seperti darah dan semut. Tetapi bahkan kelompok etnis kecil itu telah melahirkan pejuang top yang menekan era yang sama. Misalnya, iblis darah dari klan darah dan ratu semut dari klan semut. Hanya mereka yang benar-benar mengalami perang dewa iblis kuno yang dapat memahami betapa makmurnya itu dan berapa banyak orang kuat yang telah dibesarkan di era seperti itu. Bahkan dalam retrospeksi,
kucing hitam itu tidak dapat menahan perasaan. Jika keterampilan pria berjubah darah benar-benar pengorbanan darah prajurit, dia mungkin ada hubungannya dengan klan darah, karena sarana pengorbanan darah prajurit berasal dari klan darah. Ekspresi kucing hitam itu sangat bermartabat. Era makmur konfrontasi semua kelompok etnis pada masa itu telah lama berlalu. Sekarang di era ini, lebih banyak orang adalah seni bela diri biasa, dan sulit untuk melahirkan orang-orang yang kuat. Namun, kini, keterampilan klan darah telah muncul kembali. Terlebih lagi, orang-orang yang mengendalikan keterampilan klan darah masih berasal dari medan ruang angkasa lain, yang tidak berarti bahwa klan darah belum hancur, tetapi masih berada di medan ruang angkasa lain. Saat memikirkan hal ini, kucing hitam itu tidak dapat menahan klik di dalam hatinya. Anda tahu, keterampilan kultivasi klan darah ditakdirkan bahwa orang-orang klan darah tidak akan diterima oleh seniman bela diri lainnya. Karena keterampilan klan darah terkait dengan esensi darah seni bela diri. Sulit bagi orang-orang klan darah untuk meningkatkan kekuatan mereka tanpa menyerap esensi darah seni bela diri. Jika orang-orang klan darah datang ke wilayah dewa yang terbengkalai dari medan ruang angkasa lain, masa depan wilayah dewa yang terbengkalai tidak akan terbayangkan. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tepat pada saat itu, ketika kucing hitam itu memikirkan masalah-masalah ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga kucing hitam. Itu, seperti yang kukatakan, kamu tidak dapat melarikan diri. Jadilah tumbalku. Mendengar ini, kucing hitam itu gemetar. Dia tampak sangat berwibawa dan memilih untuk berhenti secara langsung dan tidak lagi melarikan diri. Melihat kucing hitam itu berhenti, pria berjubah darah itu tidak dapat menahan diri untuk mencibir beberapa kali dan berkata dengan lemah, "Kenapa? Apakah kamu menyerah dan melarikan diri? Apakah kamu keturunan iblis darah?" Kucing hitam itu penasaran. Dia harus memverifikasi tebakannya. Hah! Mendengar pertanyaan kucing hitam itu, pria berjubah darah itu tercengang. Segera, dia mencibir dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku tidak menyangka bahwa di era seperti ini, di bidang luar angkasa ini, seseorang dapat mengetahui leluhur. Itu benar-benar keluarga sedarah." Kucing hitam itu terkejut. Meskipun dia sudah mempersiapkannya sejak lama, dia masih terkejut ketika mendengar bahwa pria berjubah darah di depannya mengakui bahwa dia adalah keturunan iblis darah. Karena, dalam perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, 9 hari dan 10 tempat runtuh, dan banyak keluarga besar jatuh tanpa meninggalkan anak, tetapi keluarga darah kecil ini benar-benar melarikan diri ke medan ruang angkasa lain dan meninggalkan generasi mendatang. "Apakah ada orang lain selain kamu?" Kucing hitam itu berkata dengan rasa ingin tahu. "Belum. Klan darahku membutuhkan esensi seni bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak ada seni bela diri lain di medan ruang angkasa tempat klan darah berada. Sangat mendesak untuk menyerang medan ruang angkasa lainnya." Pria berjubah darah itu berkata dengan samar, "Ini adalah wilayah dewa yang ditinggalkan dan medan perang utama selama perang dewa dan iblis kuno. Dikatakan bahwa langit dan bumi di sini hancur dan runtuh karena perang dewa dan iblis kuno, mengakibatkan tempat ini menjadi tempat yang ditinggalkan. Sulit bagi seniman bela diri untuk berkultivasi ke keadaan tertinggi di sini. Itulah sebabnya saya memilih untuk datang ke sini untuk menyerap esensi darah. Sepertinya kau tahu betul apa yang terjadi selama perang dewa iblis kuno." Kucing hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Hehe, tidak semua medan antariksa hancur dan hancur seperti medan dewa yang ditinggalkan. Di medan antariksa tempat keluarga darah berada, sejarahnya lengkap. Catatan tentang perang dewa iblis kuno masih sangat jelas." Pria berjubah darah itu menjelaskan. Segera, dia mengerutkan kening, menatap kucing hitam itu dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tetapi bagaimana kau tahu bahwa aku adalah keturunan dari keluarga darah yang sama?" Kucing hitam itu memiliki beberapa tawa di wajahnya. Tangan kanannya mengusap naji. Kekuatan pria berjubah darah di depannya berada di luar kemampuannya untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia diam-diam mengeluarkan perintah Suantian di naji dan memegangnya di telapak tangannya sepanjang waktu. "Kenapa, kau tidak ingin menjawab pertanyaanku?" Pria berjubah darah itu menatap kucing hitam itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. "Hehe, tidak ada artinya menjawab pertanyaan orang mati, bukan?" Kucing hitam itu tersenyum beberapa kali, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia langsung melempar perintah Suantian dari tangannya dan menghancurkan tubuh pria berjubah darah itu dengan keras.
Pria berjubah darah itu tertegun dan matanya penuh dengan kebingungan. Dengan token emas seperti itu, apakah dia ingin membunuhnya? Itu konyol. Sekarang aku menyadari bahwa membuang-buang waktu untuk berbicara begitu banyak dengan orang-orang sepertimu. Pria berjubah darah itu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan ki misterius yang mendominasi tiba-tiba muncul. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mencoba menahan token emas itu hanya token emas. Aku ingin menolak caraku untuk mengubah langit. Itu hanya angan-angan. Pria berjubah darah itu mencibir. Saat ini, dalam pandangannya, pemuda di depannya tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti kekuatan keluarga darahnya. Tangan kanannya terbuka lebar, dan udara gelap di telapak tangannya meluap. Itu sekasar laut, itu sangat kuat, dan langsung menutupi token emas itu. Untuk sesaat, ruang itu terus bergetar dan Xuan Qi yang agung memang terlalu kuat untuk menekan token emas itu. Kucing hitam itu tertegun dan terkejut oleh pemandangan ini. Namun, di detik berikutnya, hanya mendengarkan, bang, pemandangan yang menakutkan tiba-tiba muncul. Telapak tangan kanan pria berjubah darah itu langsung ditembus, dan seluruh lengan kanannya terhapus dan dihancurkan oleh token emas itu. Ah, lengan kanan itu tiba-tiba hancur, dan teriakan melengking datang dari populasi berjubah darah. Matanya penuh dengan darah, seperti duri merah, sangat menakutkan. Pada saat ini, dia dengan cepat menghindar ke samping. Token emas itu hampir menembus dadanya setelah menghancurkan lengan kanannya. Namun, meskipun dia menghindar tepat waktu, dia tetap tersapu oleh token emas itu. Dapat dikatakan bahwa seluruh lengan kanan pria berjubah darah itu, yang terhubung dengan tulang, hancur saat itu juga. Token emas itu jatuh ke tanah dan membuat lubang besar di tanah. Pria berjubah darah itu menatap token emas yang jatuh di lubang besar itu. Namun, token itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi dapat menghancurkan tanah menjadi lubang besar sedalam sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Sungguh luar biasa, dia melihat lengan kanan yang sudah kosong. Tulang-tulang putih mori menempel pada daging dan darah, yang sangat menakutkan. Dia berkata dengan marah, sialan. Itu menjijikkan. Segera, dia melihat kucing hitam itu dan berkata, hampir. Jika kamu memukulnya dengan lebih tepat, kamu mungkin benar-benar membunuhku. Aku tidak menyangka bahwa ada harta orang bijak di wilayah Tuhan yang terbengkalai. Itu adalah harta orang bijak tertinggi. Itu disia-siakan olehmu dengan sia-sia. Kucing hitam itu terdiam, dengan wajah muram dan ekspresi bermartabat. Baru saja, dia sengaja menyembunyikan token emas dan tidak ingin dengan mudah mengekspos kartunya. Dia hanya ingin terkejut dan menggunakan perintah Xuan Tian untuk langsung membunuh pria berjubah darah itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa pria berjubah darah itu menghindarinya. Meskipun perintah Xuan Tian menghancurkan lengan pria berjubah darah itu dan melukai pria berjubah darah itu dengan parah, tingkat cedera serius ini tidak cukup untuk membunuh pria berjubah darah itu. Ya, sangat disayangkan aku tidak berhasil membunuhmu. Tetapi meskipun begitu, kekuatanmu seharusnya melemah setidaknya 70%. Kucing hitam itu tersenyum beberapa kali, berpura-pura tenang dan acuh tak acuh. Hehe. Lagi pula, aku orang kuat di wilayah Tianxiang. Bahkan jika 70% kekuatanku hancur, aku masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan wilayah Tianwu tingkat tinggi. Mengandalkan kekuatan wilayah Tianwu, tidak bisakah aku membunuhmu? Pria berjubah darah itu mencibir. Saat ini, dia memutuskan untuk membunuh orang sialan di depannya itu. Karena, menurutnya, orang di depannya itu merupakan ancaman besar baginya. Token emas yang dia benci tadi hampir membunuhnya secara langsung. Dia tidak ingin orang di depannya itu terus hidup, karena dia tidak tahu cara apa yang bisa digunakan orang di depannya itu untuk mengancamnya. Aku harus mengakui bahwa kamu memang memiliki beberapa cara, tetapi kamu tetap harus mati. Pria berjubah darah itu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, pria berjubah darah itu melambaikan tangan kirinya dengan keras, dan ki misterius di tubuhnya mengalir deras. Bahkan jika lengan kanannya dihancurkan oleh token emas itu, kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi. Kekuatan yang kuat dan sombong seperti ini semudah membunuh kucing hitam. Kucing hitam itu terlihat sangat bermartabat, dan munculnya orang-orang berjubah darah berarti bahwa saluran antara medan ruang yang berbeda mungkin telah dibuka. Klan darah mengambil esensi darah prajurit sebagai sumber daya dan meningkatkan ranah kultivasi dengan melahap esensi darah dan daging prajurit.
Jika semua seni bela diri dari keluarga darah datang ke wilayah dewa yang ditinggalkan, itu akan menjadi bencana bagi seni bela diri dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Pria berjubah darah ini harus dibunuh. Dia tidak bisa meninggalkan wilayah dewa yang ditinggalkan hidup-hidup. Hampir di detik berikutnya, ide ini muncul di hati kucing hitam itu. Jika orang-orang berjubah darah dibiarkan meninggalkan wilayah dewa yang ditinggalkan hidup-hidup, itu pasti akan membawa lebih banyak prajurit klan darah. Pada saat itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu menyeka beberapa warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya dan meraung, "Perang." Untuk sesaat, sayap hitam gelap muncul di belakang kucing hitam itu. Dia mendesak sayap dan terbang langsung ke langit. Pria berjubah darah itu mencibir dan mendengar suara, "Miso." Sepasang sayap berdarah muncul di belakang tubuhnya. Sayapnya penuh dengan bekas darah, dan warnanya sama menakutkannya seperti basah kuyup oleh darah. Sayapnya yang berdarah bergetar hebat di belakangnya, angin dan ombak di sekitarnya tiba-tiba naik, dan seluruh pria itu langsung melesat ke langit dan mengejar kucing hitam itu. Langit adalah medan perang utama klan iblis. Di sini, cobalah yang terbaik, aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengan para pejuang Tianwu tingkat tinggi. Kucing hitam itu menatap dingin ke arah pria berjubah darah di depannya. Angin bertiup kencang di udara. Darah di lengan kanan pria berjubah darah itu berhenti mengalir saat ini. "Ayo, biarkan aku melihat kartumu dan gunakan semua caramu. Jangan biarkan aku bermain lebih dulu, atau kamu tidak akan punya kesempatan." Mata pria berjubah darah itu penuh dengan sarkasme, dan dia berkata dengan nada sarkastis. Tadi, jika bukan karena serangan mendadak kucing hitam dan kecerobohannya, lengan kanannya tidak akan hancur sama sekali. Sekarang memikirkan adegan di mana lengan kanannya hancur, pria berjubah darah itu sangat marah. Dia menatap kucing hitam itu dengan ganas dan berkata dengan marah, "Ayo. Ayo kita lakukan." Dewa dan iblis berubah. Kucing hitam itu tidak setenang pria berjubah darah itu. Bagaimanapun, dia sekarang yang terkuat, yaitu, dia telah meledakkan kekuatan 3 kali lipat dari alam Tianwu. Untuk bersaing dengan petarung tingkat tinggi di alam bela diri surgawi, dia harus berhati-hati dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Sekali saja membuat kesalahan, dia akan mati. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, kucing hitam itu langsung menggunakan jurus transformasi sihir. Ini adalah jurus yang paling kuat, dan kekuatannya sama sekali tidak lemah. Dalam waktu singkat, sejumlah besar udara hitam pekat keluar dari tubuh kucing hitam itu, memenuhi separuh langit. Alis pria berjubah darah itu bergetar dan menatap kucing hitam itu. Dia terkejut dan berkata dengan suara dingin, "Begitu. Tidak heran kamu bisa merasakan napas yang tidak termasuk dalam bidang ini. Ternyata kamu telah melatih jurus-jurus klan iblis. Hehe, tidak peduli jurus apa yang telah kamu latih, aku akan menjagamu hari ini." Kata kucing hitam itu dengan dingin. "Denganmu, haha, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu." Pria berjubah darah itu tidak dapat menahan tawa. Segera, matanya tenggelam, dan gas hitam darah menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, separuh langit dipenuhi dengan darah dan ki gelap, yang sangat menakutkan seolah-olah telah menjadi lautan darah. Hati kucing hitam itu bergetar. Betapa banyak esensi darah seniman bela diri telah diserap oleh pria berjubah darah di depannya, dan dia dapat melepaskan lautan darah. Itu mengerikan. Pada saat ini, kucing hitam itu menunjukkan transformasi sihirnya, dan ki misterius hitam langsung berevolusi menjadi naga dengan gigi dan cakar terbuka. Naga itu, dengan raungan yang ganas, bergegas untuk menggigit pria berjubah darah itu. Mata pria berjubah darah itu tenggelam, seringai tergambar di sudut mulutnya, dan tangan kirinya melambai dengan keras. Lautan darah di belakangnya langsung berevolusi menjadi mata darah, yang memancarkan bau yang menakutkan seperti mata iblis. Naga yang berevolusi dari Xuan Qi mengenai mata berdarah itu. Mata berdarah itu tiba-tiba terbuka, dan gas hitam darah yang agung mengalir keluar dengan liar dan menghantam tubuh Jiaolong. Kucing hitam itu mengerutkan kening. Dia adalah Kaisar Iblis. Dia telah mengalami perang antara dewa dan iblis di zaman kuno. Secara alami, dia adalah sarana untuk mengetahui keluarga darah. Mata darah yang berevolusi dari lautan darah disebut mata iblis darah. Itu adalah keterampilan buatan sendiri yang diciptakan oleh leluhur keluarga darah. Itu adalah metode orang bijak sejati dengan kekuatan luar biasa.
Pria berjubah darah di depannya benar-benar telah mengolah mata iblis darah dan dapat membawa keterampilan ini ke tingkat ini. Itu benar-benar kuat. Dia mendapat warisan iblis darah yang sebenarnya, dan kekuatannya sangat bagus. Kata kucing hitam itu, meskipun transformasi sihirnya juga bagus, kultivasi alamnya jauh lebih sedikit daripada pria berjubah darah itu. Selain itu, pria berjubah darah memiliki pemahaman yang baik tentang keterampilan mata iblis darah yang diciptakan oleh iblis darah, yang hampir berevolusi hingga ekstrim. Aku tidak bisa membunuhnya sendirian. Kucing hitam itu tahu bahwa jika pria berjubah hitam berdarah di depannya tidak mempraktikkan metode sage dari mata iblis darah, dia mungkin dapat mengandalkan transformasi dewa iblis untuk memaksa perang dengan salah satu dari mereka. Tetapi sekarang, pria berjubah berdarah itu berada di luar dugaannya dan luar biasa. Sesaat kemudian, naga yang terbentuk dari kondensasi ki gelap di kucing hitam itu langsung dimusnahkan oleh mata darah. Jika aku lebih kuat dan mencapai alam Tianwu tingkat tinggi, aku mungkin dapat mengerahkan transformasi dewa dan iblis secara ekstrim, secara langsung mengembangkan ki gelap di tubuhku menjadi naga sungguhan, dan tidak akan sulit untuk mengalahkan pria berjubah berdarah ini. Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya. Ia berubah menjadi iblis dan dilawan oleh pria berjubah darah dengan mata iblis darah. Sekarang ia tidak memiliki cara tambahan untuk menghadapi pria berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu memiliki keadaan penindasan terhadapnya, dan keterampilan mereka hampir sama. Tidak ada penindasan kekuatan sama sekali. Dalam hal ini, kucing hitam itu sama sekali tidak dapat mengalahkan pria berjubah darah itu. Tampaknya melihat melalui ketidakberdayaan di hati kucing hitam itu, pria berjubah darah itu tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata dengan lemah, "Kenapa? Apakah kau sudah menyerah? Aku ingin tahu tentang bagaimana kau menemukan saluran di berbagai bidang ruang angkasa." Tanya kucing hitam itu. Area terlarang. Area terlarang dari area terlantar dewa adalah saluran dengan bidang ruang angkasa lainnya. Pria berjubah darah itu tersenyum. Mendengar ucapan itu, kucing hitam itu tercengang. Ia datang ke area terlantar dewa, dan tinggal di lautan Ki yang suling. Ia belum pernah mendengar tentang area terlarang. Apa sebenarnya arti area terlarang di populasi berjubah darah ini? Kucing hitam itu sangat bingung. Jika dia beruntung bisa lolos kali ini, dia harus pergi dan mencari tahu apa arti area terlarang di antara populasi berjubah darah. Karena keberadaan area terlarang itu terkait dengan hubungan antara domain dewa yang terbengkalai dan domain spasial lainnya. Aku telah menjawab pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Aku akan mengubahmu menjadi pengorbanan dan mewujudkan pengorbanan darahku. Mata pria berjubah darah itu penuh dengan warna yang ganas dan berkata, hanya dengan cara ini aku bisa menebus kebencianku karena telah dihancurkan olehmu. Token emas itu juga ada di tasku. Harta karun orang bijak itu sungguh luar biasa. Yah, tapi aku tidak ingin mati. Kucing hitam itu berkata dengan lemah. Apakah menurutmu masih mungkin bagimu untuk melarikan diri? Pria berjubah darah itu tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Pasti tidak mungkin untuk mengandalkanku sendirian. Kucing hitam itu tersenyum pahit. Setelah dia mengangkat sayap hitam gelapnya, seluruh pria itu langsung jatuh ke bawah. Melihat ini, pria berjubah darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilakukan kucing hitam itu. Namun detik berikutnya, pria berjubah darah itu tiba-tiba menemukan dua sosok datang dengan cepat, jelas untuk menyelamatkan kucing hitam itu. Beraninya kau, pria berjubah darah itu sangat marah. Kucing hitam itu menggunakan harta karun orang bijak untuk menyerangnya, mematahkan lengannya, dan ingin melarikan diri hidup-hidup. Mungkinkah? Pada saat ini, pria berjubah darah itu tampak sangat marah. Dia mendesak semua ki misterius di tubuhnya. Mata darah di belakangnya berangsur-angsur membesar dan perlahan jatuh ke tanah. Mata berdarah itu adalah evolusi dari Xuan Qi, metode seorang bijak, sangat kuat. Orang-orang berjubah darah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang metode sage ini dan benar-benar dapat menggunakan kekuatan metode sage ini sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh mata berdarah itu menjadi semakin besar, dan tampaknya melahap ruang ini. Setelah kucing hitam itu menarik kembali sayapnya, seluruh orang itu jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian, dia mengembalikan tubuhnya ke Suling untuk pertama kalinya. Suling, coba bunuh dia. Kamu harus mencoba membunuhnya. Kucing hitam itu melompat ke bahu Suling dan sangat lelah. Dalam pertempuran tadi,
ia menghabiskan banyak Xuan Qi di tubuhnya. Saat ini, dia tampak sangat serius dan berkata langsung, jika kamu membiarkannya pergi hidup-hidup, itu tidak akan baik untuk seluruh wilayah dewa yang terbengkalai. Su Linggang baru saja menyerahkan tubuhnya kepada kucing hitam itu, tetapi kesadarannya masih ada. Oleh karena itu, dia mendengar apa yang dikatakan pria berjubah darah itu dengan jelas. Pria berjubah darah itu datang ke wilayah dewa yang terbengkalai dari bidang ruang angkasa lain melalui apa yang disebut daerah terlarang. Su Ling tidak asing dengan nama domain dewa yang terbengkalai. Bagaimanapun, area ini adalah lokasi perang dewa dan iblis kuno. Hukum langit dan bumi runtuh pada saat itu, yang menyebabkan seluruh area menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, tempat ini juga disebut sebagai area dewa yang terbengkalai. Di bidang luar angkasa ini, sulit untuk memiliki prajurit yang sangat kuat. Xiao Hei, kamu tidak bisa membunuhnya. Aku khawatir itu lebih sulit bagiku. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Tidak, mungkin kamu bisa. Bagaimanapun, Xuan Tianling adalah harta bijak yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Xuan Tian, dan kamu masih memiliki pedang Tian Huang yang telah ditempa ulang di tanganmu. Dengan bantuan Su Xiaomei dan Wang Huan, kalian bertiga pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kucing hitam itu berkata dengan serius, aku baru saja memukulnya dengan keras dengan perintah Xuan Tian. Pergi dan ambil kembali perintah Xuan Tian. Su Ling mengangguk dan mengambil perintah Xuan Tian sesuai dengan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Pada saat ini, Su Xiaomei dan Wang Huan datang ke Su Ling hampir bersamaan. Kakak Su, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Su Xiaomei. Aku baik-baik saja. Su Ling segera menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja kita harus bekerja sama untuk membunuh orang itu. Su Xiaomei khawatir tentang keselamatan Su Ling. Melihat bahwa Su Ling baik-baik saja, dia tidak bisa menahan napas lega. Baru kemudian dia melihat ke langit. Ketika dia melihat pemandangan itu dengan jelas di langit, Su Xiaomei segera menghirup udara dingin. Dia terkejut dalam hatinya dan berkata dengan heran, apa mata berdarah yang mengandung gas misterius yang tak ada habisnya itu? Dia adalah garis keturunan darah. Su Ling berkata dengan cepat. Ketika mendengar kata, satu urat darah keluarga darah, Wang Huan terkejut. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin satu urat darah keluarga darah muncul di era ini? Aku telah membaca buku-buku kuno. Satu urat darah keluarga darah diwarisi dari iblis darah dan menghilang sejak zaman kuno. Ia memang keluarga darah, dari bidang luar angkasa lain. Su Ling menjelaskan dengan sederhana. Kemudian ia tampak sangat serius dan berkata, kita harus bekerja sama untuk menahannya di sini. Melihat mata hitam dan berdarah yang jatuh perlahan di langit, Wang Huan tidak bisa menahan napas, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Sekarang, dia baru saja menerobos alam Zhenwu. Tidak mungkin baginya untuk melawan mata berdarah seperti itu dan keturunan keluarga darah di balik mata berdarah itu. Su Ling, tidak mungkin bagi kita bertiga untuk menjaga orang itu. Wang Huan menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Huan berbicara begitu alami bukan karena dia takut mati, tetapi karena menurut analisis, kekuatan mereka bertiga jauh dari keturunan keluarga darah yang sama. Kesenjangan kekuatan yang besar membuat Wang Huangen kehilangan harapan. Saudara Su, apakah kamu harus membunuhnya di sini? Ketika Su Xiaomei melihat mata berdarah itu, dia juga merasakan jantungnya berdebar-debar, karena mata berdarah itu benar-benar terlalu menakutkan dan mengeluarkan bau darah yang menjijikkan. Jika dia berubah menjadi seniman bela diri biasa, dia mungkin sudah melarikan diri sejak lama. Namun, Su Ling menghadapi semua ini dan mengancam akan membasmi pria berjubah darah itu, yang membuat Su Xiaomei merasa bahwa saudara Su di depannya benar-benar berbeda. Dibandingkan dengan remaja yang dulu sinis, saudara Su di depannya terlalu dewasa. Bahkan untuk sesaat, Su Xiaomei ragu apakah saudara Su ini dulunya adalah saudara Su itu. Namun, Su Xiaomei tidak ingin menyelidiki masalah ini. Itu bagus selama saudara Su masih hidup, dan itu sudah cukup selama saudara Su menjadi lebih baik dan lebih baik. Pada saat ini, mata Su Xiaomei sangat tegas. Dia sama sekali tidak takut bertarung. Namun, di langit, pria berjubah darah itu mengendalikan mata darah yang besar. Kekuatannya yang sebenarnya telah melampaui harapannya. Jika terjadi pertempuran, akan sulit bagi mereka untuk mundur. Oleh karena itu,
Su Xiaomei ingin tahu apakah Su Ling pasti akan bertahan dan melawan pria berjubah darah itu sampai akhir. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiaomei, Su Ling tercengang. Dia menatap Su Xiaomei dan Wang Huan cukup lama sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan tinggal. Aku tidak akan membiarkan pria berjubah berdarah ini meninggalkan 100.000 gunung hidup-hidup." Su Ling berkata 2 kali, ya, dalam satu tarikan napas, meskipun itu tampak sedikit lucu bagi yang lain. Bagaimanapun, kekuatan pria berjubah berdarah itu, bahkan jika dia mematahkan lengan kanannya, masih mencapai alam Tianwu tingkat tinggi. Namun, Su Ling memiliki 8 puncak di alam Yuanwu, 3 puncak di alam Zhenwu milik Su Xiaomei, dan di awal alam Zhenwu milik Wang Huan, bahkan jika ketiganya bertarung bersama, aku khawatir tidak ada kemungkinan untuk menang. Tapi, tatapan mata Su Ling terlalu tegas. Meskipun Wang Huan merasa sedikit tidak percaya, dia masih mengangguk dengan enggan dan berkata dengan suara yang dalam, "Itulah perang." Su Xiaomei juga mendengarkan Su Ling cukup lama. Seperti yang baru saja dipikirkannya, kakak Su di depannya ini benar-benar bukan kakak Su yang dulu. Tapi bagaimanapun juga, kakak Su selalu baik padanya, selalu mencintainya, dan masih terus berkembang ke arah yang baik. Itu sudah cukup, kakak Su, jika kau tidak pergi, adik kecil, aku tidak akan pernah pergi. Tatapan mata Su Xiaomei tegas dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam kehidupan ini, di akhirat, kau ada di dalam diriku. Ini adalah sebuah janji untuk selamanya. Su Ling tidak dapat menahan tawa, mengulurkan tangan dan membelai rambut Su Xiaomei dan berkata, "Kau di sini, aku di sini. Saat kau mati, kau masih mencintaiku. Haha, budak dari wilayah kekuasaan Tuhan yang terabaikan, kau akhirnya akan menjadi korban pengorbanan darah dari keluarga darah kita." Pria berjubah darah itu tampak ganas. Dia tidak akan membiarkan Su Ling pergi. Dendam atas lengan yang patah membuatnya menyimpan dendam. Dia harus membalasnya. Pada saat ini, hampir semua seniman bela diri yang pergi jauh ke 100.000 gunung memperhatikan mata darah yang jatuh di langit untuk pertama kalinya. Orang-orang terkejut, karena selama itu adalah seorang prajurit yang berani melangkah ke kedalaman 100.000 gunung, kekuatannya tidak lemah di antara murid-murid generasi baru, termasuk Wu Qichai, Lu Sueyao, yang datang untuk mengasah pikirannya, Li Han, pangeran ke-9 dari keluarga kerajaan, dan Putri Fuling. Orang-orang melihat mata darah dengan mata kepala mereka sendiri, dan hati mereka bergetar. Wu Qichai juga sangat terkejut, dan berkata, "Mata darah itu, gas darah yang sangat besar, benda jahat apa itu?" Ya, semua orang mencium bau darah yang kuat di mata darah, yang jelas terbuat dari darah manusia. Itu seharusnya orang dari klan hantu mayat. Ada seorang prajurit di alam Zhenwu. Dia adalah keluarga kerajaan. Dia menatap mata darah itu dan berkata dengan suara yang dalam. "Tidak." Lu Sueyao langsung membantah pandangan pria itu dan menjelaskan, orang-orang dari sekte mayat berlatih keterampilan yang kejam dan jahat, tetapi mereka belum mencapai tingkat yang tak tahu malu untuk menelan esensi darah dari seni bela diri biasa. Keterampilan yang dipraktikkan pria itu jauh lebih kejam daripada yang dimiliki sekte mayat. Bagaimanapun, Lu Sueyao adalah murid Akademi Suci dari perguruan tinggi Danwu. Dia berpengetahuan luas. Oleh karena itu, apa yang dia katakan secara alami diyakinkan oleh semua orang. Lu Sueyao benar, mata berdarah ini dikumpulkan dari esensi darah seni bela diri, memancarkan bau darah yang kuat. Itu bukan metode sekte hantu mayat. Pangeran ke-9 juga berdiri dengan ekspresi bermartabat. Gunung 100.000 adalah tempat ujian baru mereka, tetapi ada mata darah yang begitu besar tanpa alasan, ada apa? Lihat, ada sosok di sana. Tepat saat itu, seseorang berteriak. Hampir secara kebetulan, mereka mengarahkan pandangan mereka pada sosok itu. Sampai saat itu, orang-orang menyadari bahwa mata berdarah itu terbentuk oleh orang-orang yang mengenakan jubah berdarah. Mereka terkejut oleh jantung mereka yang berdebar-debar. Sungguh mengejutkan bagaimana mereka dapat memadatkan mata darah yang menutupi separuh langit. Bagaimana mata berdarah ini bisa muncul di tempat seperti itu? Putri Poria Kokos merasakan napas kematian dan berkata dengan ketakutan. Tiba-tiba, seseorang samar-samar melihat 3 sosok di bawah mata darah yang besar itu. Apakah pria itu Su Ling? Beberapa orang begitu aneh sehingga mereka dapat melihat sosok Su Ling samar-samar. Mendengar ini, Lu Sueyao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Dia dan Suling telah saling kenal sejak lama. Oleh karena itu, ketika dia melihat sosok pria itu dengan jelas, dia memutuskan bahwa pria itu memang Suling pada awalnya. Lu Sueyao mengerutkan kening dan melihat Suling dengan jelas. Dia melihat bahwa Suling sudah berlumuran darah dan beberapa luka yang menakutkan. Apakah itu? Detik berikutnya, Lu Sueyao memiliki firasat buruk. Dia tanpa sadar menatap pria berjubah darah di langit. Pria itu benar-benar datang untuk Suling. Dengan dia, bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan cara seperti itu melawan langit? Lu Sueyao terkejut. Kau tahu, mata berdarah itu sudah merupakan cara melawan langit. Meskipun pria berjubah berdarah itu terluka parah, dia masih memiliki kekuatan alam Tianwu tingkat tinggi, yang sangat bagus. Dalam hal ini, apa yang diandalkan Suling untuk bertahan dengan gigih sampai sekarang? Apakah Suling menghancurkan lengan kanan pria berjubah berdarah itu? Memikirkan hal ini, Lu Sueyao tidak bisa menahan napas. Dia merasa sangat tidak percaya. Dia tidak akan pernah berani percaya bahwa dia dapat melukai pria berjubah berdarah itu dengan serius hanya dengan Suling pada saat ini. Lu Sueyao menatap sosok Suling. Pada saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa ada Su Xiaomei dan Wang Huan di samping Suling. Lu Sueyao telah lama mendengar tentang Su Xiaomei. Secara khusus, Su Xiaomei membuat terobosan kuat di Zhenwu dan mencapai 3 kali lipat Zhenwu hanya dalam beberapa hari, yang dapat disebut melawan langit. Selain itu, ada tulang-tulang gelap di tubuh Su Xiaomei. Saat ini, dia telah terbangun, yang membuat kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Tidak diragukan lagi, Su Xiaomei bukan lagi gadis kecil yang tahu bagaimana menatap dengan dingin. Lu Sueyao tidak ragu bahwa tidak sulit untuk membunuh Su Xiaomei dengan caranya saat ini. Bagaimanapun, tulang-tulang gelap Su Xiaomei adalah tulang pedang yang unik. Dia adalah seorang jenius alami kendo, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada seni bela diri biasa. Mengapa pria berjubah berdarah itu menargetkan mereka bertiga? Lu Sueyao penuh dengan keraguan, tetapi fakta di depannya menunjukkan bahwa pria berjubah berdarah itu datang untuk Suling. Tepat ketika mereka kebingungan, mereka hanya mendengar suara ledakan keras. Mengandalkan kekuatan kucing hitam, Suling muncul dengan sepasang sayap hitam gelap di belakangnya dan melesat langsung ke langit. Kekuatan kucing hitam itu benar-benar hilang, tetapi untungnya, Suling meminum banyak obat berharga untuk memulihkan Xuan Qi sebelum datang ke 100.000 gunung untuk uji coba. Oleh karena itu, setelah memakan obat berharga itu, kucing hitam itu segera memulihkan Qi misteriusnya. Kali ini, Suling mengendalikan tubuhnya, tetapi dengan bantuan kekuatan kucing hitam, ia menampilkan sayap Xuan Qi-nya, dan sepasang sayap hitam di belakangnya terus bergetar. Di langit, mata merah darah telah jatuh saat ini. Suling menatap mata darah besar itu dengan dingin dan meraung, Jiuk Xuan Tianjian Jue, bayangan penyendiri. Pedang itu menghasilkan 9 bayangan, yang merupakan bayangan penyendiri. Suling mengembangkan gerakan ini. Secara ekstrim beberapa waktu lalu, ia dapat melepaskan 9 bayangan pedang pada saat yang bersamaan. Dengan level Jiu Xuan Tianjian Jue, ditambah kekuatan kucing hitam yang sebanding dengan 3 seni bela diri di wilayah Tianwu, dan pedang Tianhuang mencapai level raja dan diukir dengan pola formasi, Suling yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan pria berjubah darah sampai akhir. Terlebih lagi, dia memiliki bantuan Su Xiaomei dan Wang Huan. Meskipun Su Xiaomei dan Wang Huan belum pernah mencapai alam Tianwu, mereka tidak dapat menampilkan sayap Xuan Qi mereka, apalagi terbang ke langit, yang sangat merugikan mereka. Tetapi selama Suling dapat memaksa orang-orang berjubah darah turun dari langit, mereka akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Memikirkan hal ini, Suling memegang pedang panjang yang tajam dan sayap hitam gelapnya bergetar liar di belakangnya. Seluruh orang mengembangkan gerakan pedang ke puncak ekstrim. Di kehidupan sebelumnya, Suling adalah pendekar pedang yang kuat. Dengan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, dia menonjol dari kerumunan. Sekarang, Suling telah mencapai alam Tianwu dengan kekuatan kucing hitam. Dia dapat mengerahkan seluruh kemampuan ilmu pedangnya. Di kejauhan, orang-orang menyaksikan. Pemandangan saat itu mengejutkan semua orang. Dengan begitu, sosok yang melesat ke langit tampak, samar-samar dan mungkin, benar-benar Suling. Meskipun sulit dipercaya, pemandangan di depan mereka memang ada di depan mereka. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Suling. Bagaimana ini mungkin? Wu Qichai bereaksi untuk pertama kalinya. Seluruh orang menatap Suling yang melesat ke langit.
Sayap hitam gelap di belakang suling begitu jelas bahwa itu adalah simbol prajurit di wilayah Tianwu. Wu Qichai terkejut. Dia tampak terkejut. Dia menatap suling dan terus berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mencapai Tianwu? Dibandingkan dengan keterkejutan batin Wu Qichai, ekspresi wajah Lu Sueyao saat ini tidak perlu lebih baik dari Wu Qichai. Mata indah Lu Sueyao penuh dengan warna yang mengejutkan. Suling benar-benar menampilkan sayap Xuanqi, yang merupakan simbol wilayah Tianwu. Apakah Suling telah mencapai wilayah Tianwu sejak lama? Sebelum itu, dia sengaja menekan ranah kultivasi, sengaja menunjukkan penampilan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Pada saat ini, hampir semua orang yang dikirim oleh Feng Bo Villa untuk membunuh Suling adalah seniman bela diri Zhenwu tingkat tinggi, dan yang terlemah mencapai 5 kali lipat seni bela diri Zhenwu. Mereka menyaksikan bahwa kekuatan Suling melonjak dan prestasinya langsung mencapai ranah Tianwu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang gemetar. Persetan, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kekuatan Suling bisa tiba-tiba melonjak? Tidak heran kalau pemimpin muda Villa akan mati di tangan orang ini. Ternyata orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia jelas seorang pejuang di wilayah Tianwu. Ya, untungnya, kita belum memulai. Kalau tidak, kita akan mati lebih tragis daripada seniman bela diri yang dikirim oleh keluarga Ye. Puluhan seniman bela diri di negara bagian Zhenwu berbisik, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Tetapi saat itu, mata Pangeran ke-9 tenggelam dan berteriak, tidak, Suling bukan wilayah Tianwu. Dia hanya menggunakan beberapa metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke wilayah Tianwu. Mendengar pidato itu, semua orang tercengang. Kemudian mereka menyadari bahwa ada beberapa keterampilan untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka dengan membakar vitalitas masa depan mereka. Namun, keterampilan itu tabu dan praktisi seni bela diri tidak diizinkan untuk berlatih. Karena sekali menggunakan keterampilan itu, nyawa bisa berkurang. Jika tidak menggunakannya dengan benar, nyawa bisa langsung mati. Seharusnya begitu. Guruku pernah berkata bahwa Suling benar-benar hanya berada di wilayah Yuanwu. Dia hanya kuat secara fisik, jadi dia bisa menyeberangi perbatasan dan melawan yang kuat. Jika demikian, tidak mungkin dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan di wilayah Tianwu. Lu Sueyao juga langsung mengerti dan berkata dengan suara yang dalam bahwa gurunya adalah seniman bela diri dari alam Tianwu. Kultivasi Suling di alam Tianwu tiba-tiba melonjak ke alam Tianwu saat ini, yang pasti menggunakan beberapa metode rahasia untuk mengurangi nyawanya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lu Sueyao, mereka juga yakin dengan apa yang baru saja dikatakan Pangeran ke-9. Kultivasi Suling melonjak ke alam Tianwu karena metode rahasia, bukan karena Suling berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sebelumnya. Setelah memahami hal-hal ini, orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana asal-usul pria berjubah darah itu, siapa yang akan memaksa Suling menggunakan cara ini? Tepat ketika mereka kebingungan, mereka hanya mendengar suara, bang, keras di langit, dan kemudian melihat Suling menusuk 9 bayangan pedang tajam dengan pedang panjang dan langsung menyerang mata darah itu. Miso, mata darah itu tiba-tiba terbuka dan menelan 9 bayangan pedang itu. Pada saat ini, separuh langit ditutupi oleh mata darah, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. 9 bayangan pedang itu tidak punya tempat untuk melarikan diri, tetapi mereka langsung dimakan oleh mata darah itu. Aku tidak menyangka kau adalah harta karun. Apa rahasia tentang dirimu? Napasmu telah berubah lagi. Keterampilan yang kau gunakan bukan lagi keterampilan keluarga iblis, tetapi keterampilan tingkat surga. Bahkan pedang di tanganmu juga merupakan harta karun tingkat raja. Pria berjubah darah itu terkejut. Cara berulang Suling benar-benar mengejutkan keluarga darahnya dari bidang luar angkasa lainnya. Karena ada terlalu banyak rahasia dalam diri Suling. Dia bukan hanya harta karun, tetapi juga keterampilan. Aku mulai menantikan tanah terlantar milik dewa. Tempat ini layak menjadi lokasi perang dewa dan iblis kuno. Ada terlalu banyak harta karun dan rahasia yang belum ditemukan di bidang luar angkasa ini, bahkan harta karun surgawi dan bumi, dan bahkan metode yang tak terkalahkan. Pria berjubah darah itu penuh dengan rasa iri di dasar matanya dan berkata dengan keras, biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu. Mewujudkan pengorbanan darah, memulihkan kekuatannya, dan kemudian menyapu seluruh wilayah terlantar milik dewa. Pria berjubah darah itu melambaikan tangannya yang besar,
dan mata berdarah itu memuntahkan gelombang darah dan langsung menyerbu ke arah Suling. Ada bau darah yang menjijikkan di langit yang mengguncang gelombang darah. Itu benar-benar menjijikkan. Suling menggerakkan sayapnya di belakangnya untuk menghindari di dekatnya. Boom! Lapisan demi lapisan gelombang darah yang mengerikan itu menyapu sisi Suling dan hampir mengenai tubuh Suling. Suling tidak bisa menahan kegembiraan karena dia telah menghindari serangan gelombang darah. Namun, di detik berikutnya, di garis pandang Suling, jubah berdarah itu muncul dalam sekejap. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara dingin terdengar. Kemudian pria berjubah darah itu menamparkan tangan kirinya, dan jejak telapak tangan berdarah yang kejam jatuh tepat di dada Suling. Setelah tamparan ini, Suling memuntahkan darah di mulutnya. Seluruh orang itu terpental ke belakang, lalu jatuh, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh kerangkanya tampak berserakan, dengan rasa sakit yang luar biasa. Suling membuat lubang besar di tanah. Dia terus memuntahkan darah di mulutnya dan menjadi pucat. Pada saat ini, Su Xiaomei dan Wang Huan maju dan ingin membantu Suling. Namun, sebelum mereka sampai ke Suling, pria berjubah darah yang telah terbang di langit itu jatuh langsung ke bumi dengan bang dan menginjak dada Suling. Hanya mendengarkan, klik tulang dada Suling langsung patah, dan mulutnya memuntahkan darah. Cara pria berjubah darah itu sangat kejam. Matanya sangat dingin. Dia menatap Suling dan berkata dengan lemah, "Apa? Tidakkah kamu menggunakan keterampilan klan iblis?" Suling terluka parah di dada dan terus memuntahkan darah. Dia menatap dingin ke arah pria berjubah darah itu dan berteriak, "Apakah menurutmu wilayah Tianwu bisa tak terkalahkan di alam dewa yang terbengkalai? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak gegabah di tempat ini. Hehe, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang keluarga darah kita. Semakin banyak esensi darah yang kita konsumsi, semakin kuat kekuatan kita. Tapi aku hanya melahap esensi darah 10.000 orang, dan aku akan mencapai alam surgawi. Jika aku melahap esensi darah 100.000, 1 juta dan 10 juta orang, tidak bisakah kekuatanku mencapai alam yin yang, bahkan alam tertinggi?" Pria berjubah darah itu tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan lemah. Pada saat ini, tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Baginya, Suling sudah menjadi manusia biasa dan barang yang tidak berguna. "Baiklah, sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Aku menginginkan harta karunmu, sedangkan tubuhmu, cukup untuk dijadikan makananku." Pria berjubah darah itu berkata dengan acuh tak acuh. Segera, dia mengeluarkan kep tangan dari tangan kirinya dan menepuknya di aula segel Suling. Dia mengikutinya dari dekat. Dia hanya mendengar dengungan rantai besi berdarah yang tak terlihat, yang langsung terikat pada tubuh Suling. Cetakan tangan ini disebut segel Taisuan. Bahkan jika kamu memiliki cara melawan surga, itu tidak dapat dipatahkan sendiri. Pria berjubah darah itu berkata dengan lemah. Tubuhnya terikat, dan jiwanya tidak dapat merasakan ki gelap di dalam tubuh. Suling harus memaksa ki gelap di lautan ki. Pada saat ini, dia menemukan bahwa semuanya seperti yang dikatakan penduduk berjubah darah. Dia benar-benar tidak dapat menggunakan ki gelap. Suling, mengikat Suanyin adalah keterampilan berharga dari klan darah. Itu dapat mengikat seni bela diri dan membuat seni bela diri tidak dapat menggunakan Suan Qi. Kucing hitam itu telah kembali ke lautan kemarahan Suling dan menjelaskan dengan suara yang dalam. "Apa asal-usul segel misterius ini?" Suling bertanya dalam benaknya. "Itu adalah susunan. Itu dibentuk oleh iblis darah yang menggunakan susunan." Kucing hitam itu menjelaskan bahwa dia tahu asal-usul segel hitam itu. "Hehe, berhentilah menggoda dan membangkang. Aku akan menyedot darah di tubuhku dan mengubahnya menjadi makananku." Pria berjubah darah itu tersenyum, dan matanya penuh dengan sarkasme. Jantung Suling berdebar-debar, kekuatan internalnya terikat dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi saat itu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Suara itu berkata, "Lepaskan dia." Mendengar ini, Suling tertegun, dan pria berjubah darah itu juga tercengang. Anehnya suaranya lemah. "Sudah kubilang lepaskan dia." Pada saat ini, suara lembut itu terdengar lagi. Sampai saat ini, pria berjubah darah itu perlahan berbalik, karena dia tidak ingin memperhatikan suara lemah itu. Pria berjubah darah itu berbalik, menatap pembicara dan berkata dengan lemah, "Apakah Zenwu 3 kali lipat? Bahkan jika kamu memiliki tulang yang gelap, kamu masih bukan lawanku. Kamu ditakdirkan untuk melihatnya mati."
Setelah mengatakan itu, beberapa warna dingin dan ganas dioleskan di wajah jubah darah itu. Kemudian, dengarkan saja, Bang, ada daya tarik yang sangat besar di telapak tangan kiri jubah darah itu, yang langsung menyedot suling. Lihat, aku memegang lehernya sekarang. Dia seperti semut tahi lalat. Apa yang bisa kamu lakukan? Pria berjubah darah itu menjepit leher suling dengan telapak tangannya. Dia tertawa beberapa kali dan matanya penuh dengan sarkasme. Dia menatap Su Xiaomei seperti semut dan tikus dan berkata, bisakah kau membunuhku untuk menyelamatkannya? Apakah kau pikir kau memiliki kekuatan ini? Suling dijepit oleh pria berjubah darah itu. Harus dikatakan bahwa tangan kiri pria berjubah darah itu juga sangat kuat dan hampir mematahkan lehernya. Jika bukan karena mengejek Su Xiaomei, aku khawatir pria berjubah darah itu sudah membunuh Suling sejak lama. Wang Huan menyaksikan Suling ditangkap. Wajahnya ganas. Dia langsung mencabut pedang tanpa bayangan, menggunakan caranya yang kuat, memadatkan momentum pedang yang mendominasi di permukaan tubuhnya, dan membunuh pria berjubah darah itu. Namun, pria berjubah darah itu bahkan tidak melihat Wang Huan. Dia hanya menggoyangkan tubuhnya dan langsung menerbangkan Wang Huan lebih dari 10 meter jauhnya. Wang Huan jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah di mulutnya. Wajahnya pucat dan tulang-tulangnya berserakan. Dia sangat kesakitan. Hehe, semut-semut pengganggu dari wilayah terlantar milik Tuhan, aku semakin merasa bahwa kalian menyedihkan dan jelas-jelas tidak penting, tetapi kalian ingin melakukan beberapa hal yang hebat. Apakah kalian pikir kalian memiliki kekuatan itu? Pria berjubah darah itu melirik dingin ke arah Wang Huan. Kemudian dia menatap Su Xiaomei dan berkata dengan lemah, sama seperti kalian, jelas bahwa dia hanyalah seekor tikus di Zhenwu. Dia juga ingin aku melepaskannya. Apakah menurutmu itu benar-benar mungkin? Aku sudah menyuruhmu untuk melepaskannya. Mata Su Xiaomei tegas dan tak tertandingi. Saat itu, dia menatap pria berjubah darah itu dengan dingin dan berbisik. Haha, kamu berlutut dan memohon padaku, dan aku akan melepaskannya. Pria berjubah darah itu berteriak, matanya penuh dengan seringai sarkastik, adik kecil. Cepat, cepat bawa Wang Huan keluar dari sini. Suling dicubit lehernya, wajahnya merah. Mulutnya masih berdarah, matanya bahkan mulai memutih, dan suaranya bergetar. Kakak Su, pada saat ini, Su Xiaomei tiba-tiba menangis, matanya penuh air mata. Aku, adik kecil tidak akan pernah meninggalkanmu. Suara Su Xiaomei bergetar dan menangis. Matanya begitu ulet sehingga dia menatap pria berjubah darah itu dengan sangat serius. Kemudian, Su Xiaomei tiba-tiba menekuk kaki dan lututnya dan berlutut langsung di tanah. Kau biarkan dia pergi. Aku akan menjadikan pengorbananmu sebagai makananmu. Su Xiaomei berkata dengan suara yang dalam, menatap dingin pada pria berjubah darah itu. Hehe, ada banyak rahasia di tubuhnya. Mungkinkah kau membiarkanku melepaskannya? Selain itu, menelannya sangat baik untukku. Kau hanya seorang prajurit rangkap 3 di wilayah Zhenwu. Apa gunanya menelanmu untukku? Pria berjubah darah itu tersenyum. Mata Su Xiaomei bergetar, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ki misterius di tubuhnya mengalir deras. Untuk beberapa saat, bila pedang es dingin yang jernih di lautan Qi-nya langsung terbangun, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin beberapa kali, dan bunga-bunga es mengembun di angkasa. Dengan suara keras, pedang es yang menakutkan meledak keluar dari tubuh Su Xiaomei. Embrio pedang es itu, seperti tulang, menjulang di tubuh Su Xiaomei. Pria berjubah darah itu tertegun dan berkata, tulang hitammu sebenarnya adalah tulang pedang, dan itu masih tulang pedang es dingin. Bagus, aku setuju untuk menukarmu dengannya. Wang Huan, bawa dia pergi, kau. Bawa dia pergi. Tulang-tulang suling patah dan berlumuran darah. Dia menggeliat liar, lehernya terjepit, mulutnya penuh darah dan berteriak. Wang Huan jatuh ke tanah dan dengan enggan berdiri. Su Xiaomei ingin menukar dirinya dengan suling. Dia menatap Su Xiaomei, tetapi Su Xiaomei menatapnya dengan tegas. Tatapan matanya seakan memberitahu Wang Huan bahwa jika Suling mati, dia tidak akan hidup. Daripada begitu, lebih baik menukar dirimu dengan Wang Huan. Wang Huan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa Su Xiaomei telah mengambil keputusan. Su Xiaomei menatap pria berjubah darah itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kau biarkan dia pergi dan aku akan mengubahnya. Bagus. Pria berjubah darah itu sangat gembira dan melemparkan Suling langsung ke tanah. Dengan suara keras,
Suling terlempar ke tanah dan tulang-tulangnya sakit. Dia menarik napas beberapa kali dan berteriak, "Adik kecil, cepatlah pergi." Mati. Mata pria berjubah darah itu dingin. Dia telah berjanji untuk menukar, tetapi Suling masih keras kepala dan bahkan berbicara liar. Detik berikutnya, pria berjubah darah itu tampak garang dan langsung menginjak jantung Suling. Dia hanya mendengar bunyi, klik, dan tulang jantung Suling langsung patah. Suling menyemburkan darah dari mulutnya dan matanya redup. Seluruh orang itu tampaknya kehilangan vitalitasnya dan langsung jatuh ke tanah. Su Xiaomei menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan tertegun. "Sialan, sialan, sialan." Su Xiaomei mengucapkan kata-kata dengan suara lembut. "Yah, aku berjanji padamu untuk membiarkannya pergi, tetapi sayangnya dia tidak mau pergi. Aku hanya bisa meninggalkannya seluruh tubuh. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu." Pria berjubah darah itu mencibir. Sejak awal, dia tidak bermaksud membiarkan Suling pergi hidup-hidup. Bagaimanapun, Suling mematahkan lengannya. Dia harus membalasnya. "Sialan, sialan, sialan." Su Xiaomei berlutut di tanah, dengan air mata menetes di matanya. Dia terus berkata, benci, dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. "Sialan." Pada saat berikutnya, Su Xiaomei tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak dengan liar, "Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Kau membunuh saudaraku Su, aku ingin kau hancur berkeping-keping, akhirat, akhirat, kehidupan abadi, dan tidak jatuh ke dalam reinkarnasi." Mata biru pucat Su Xiaomei penuh dengan darah. Dia menatap pria berjubah darah itu seperti iblis. Wajahnya ganas dan berkata dengan suara yang kejam, "Haha, marahlah, mengaum." Kemarahan orang yang tidak kompeten selalu tidak ada artinya. Bahkan jika kau marah, kau berteriak, kau mengaum, apa yang bisa kau lakukan? Kau masih akan mati. Pria berjubah darah itu menatap gadis muda di depannya dan tidak bisa menahan tawa dan mengejek. "Mati, mati, kau mati." Tubuh Su Xiaomei terus-menerus gemetar. Wajahnya ganas dan bengkok. Dia menatap pria berjubah darah itu dan meraung, "Kau mati." Pada saat ini, di matanya, air mata bercampur darah tampaknya berubah menjadi air mata darah. Suling, sekarat, hampir mati. Kaki itu baru saja menginjak jantung Suling dan menghancurkan tulang jantung Suling. Apakah Suling masih bisa hidup? Keputusasaan, kemarahan, keganasan, kekerasan, berbagai emosi muncul di tubuh Su Xiaomei. "Haha, kemarahan orang yang tidak kompeten ditakdirkan untuk menjadi rendah hati. Kamu ditakdirkan untuk tidak membunuhku. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Ketika aku membunuhmu dan melahapmu, kekuatanku pasti akan melonjak." Pria berjubah darah itu tersenyum. "Kamu mati." Su Xiaomei menggertakkan giginya dan meraung dengan ganas. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Pria berjubah darah itu sudah cukup mendengar raungan Su Xiaomei. Itu adalah raungan orang-orang yang tidak kompeten dan tidak berarti. Tangan kiri pria berjubah darah itu tiba-tiba bergetar, langsung menamparkan telapak tangan berdarah di Tianlinggay milik Su Xiaomei, yang cukup untuk membunuh Su Xiaomei. Namun, pada saat ini, di saat yang sama, dengan raungan Su Xiaomei, bayangan burung phoenix muncul di belakang tubuh Su Xiaomei. "Li li li." Teriakan melengking burung phoenix terdengar tepat waktu. Kicauan burung phoenix langsung menyebar ke seluruh 100.000 gunung dan 100.000 mil pegunungan. Itu disebarkan ke seluruh penjuru oleh kicauan burung phoenix. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan Warcraft tingkat tinggi semuanya gemetar. Anda tahu, Warcraft tingkat tinggi itu telah lama mengenal sifat manusia. Mereka terkejut ketika mendengar kicauan burung phoenix. Serigala iblis Kipin, Warcraft tingkat 7, sebanding dengan seni bela diri di Yin dan Yang. Ia memiliki kekuatan yang besar. Ketika mendengar panggilan tajam burung phoenix, ia gemetar di sekujur tubuhnya. "Phoenix, apakah ia akan datang ke dunia lagi?" 7 serigala jahat berkata dengan suara yang dalam. Selain serigala iblis tingkat 7, ada rusa dewa 5 warna. Ia juga merasakan jantungnya berdebar-debar. "Kau tahu, itu adalah teriakan melengking legendaris dari Phoenix." Rusa dewa 5 warna adalah Warcraft tingkat 8. Kekuatannya mendekati puncak Yin dan Yang.
Ia menatap dingin ke tempat 100.000 gunung dan berkata dengan suara yang dalam, wilayah ini adalah wilayah Tuhan yang terbengkalai. Hukum langit dan bumi sama sekali tidak lengkap. Bagaimana mungkin ada denyut nadi Phoenix? Dan itu masih denyut nadi Phoenix yang terbangun.